Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Rahman Hakim dari Universitas Jana Badra Yogyakarta. Akan mempresentasikan yaitu perencanaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Latar belakang tentunya di Indonesia adalah negara yang berkepulauan, yang di situ terdapat banyak berbagai macam perairan, tentunya sungai maupun aliran irigasi dan sebagainya, yang tentunya sangat berpeluang sekali dalam pengembangan energi, tentunya di bidang irigasi saluran air. Untuk selanjutnya yaitu alternatif energi. Untuk alternatif energi sendiri sangat cocok sekali untuk di wilayah atau desa maupun dusun yang sangat tentunya pelosok lah, yang dimana belum terjamah atau belum tersalurkan oleh saluran listrik. Tentunya sangat bagus sekali jika digunakan metode pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut. Untuk efisiensi tentunya dimanapun, mungkin di pelosok dusun ataupun desa, tentunya banyak terdapat saluran irigasi yang untuk mengairi persawahan, perkebunan. Tentunya efisiensi sekali jika lahan tersebut bisa digunakan untuk dibangunkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut. Untuk selanjutnya dari segi ekonomis, tentunya pembangunan atau pembuatan pembangkit listrik tersebut sangat murah sekali dan tentunya juga ramah lingkungan, dan tentunya pengembangan energi tersebut sangat bagus. Untuk selanjutnya meningkatkan fungsi air, yang tadinya fungsi air hanya untuk mengalirkan air menuju persawahan maupun perkebunan, di situ masyarakat dapat meningkatkan fungsi air tersebut. Untuk selanjutnya, apakah itu PLTMH, yaitu suatu pembangkit listrik yang berskala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan atau heat dan jumlah debit air. Untuk selanjutnya, sebelum saya bahas menuju ke proses-proses ataupun tahapan-tahapan selanjutnya, saya akan membahas apa itu energi dan sungai. Energi itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat dirubah bentuknya maupun juga bisa dikembangkan. Untuk sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir atau sampai muara, yang kemanfaatannya itu sungguh besar. Sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan potensial untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Untuk siklus hidrologi bisa teman-teman melihat pada gambar di samping sebelah kanan ini, yaitu siklus sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Untuk selanjutnya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit ini adalah pembangkit yang berskala kecil atau kurang dari 100 kW yang memanfaatkan tenaga aliran air sebagai sumber penghasil energi. PLTMH termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut clean energy karena ramah lingkungan. Tenaga air berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung dan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai, akan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Semakin tinggi jatuhnya air, akan semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik.
Pembangkit tenaga air merupakan suatu bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik dengan menggunakan turbin air dan generator. Untuk bentuk pembangkit tenaga mikrohidro bervariasi, tetapi prinsip kerjanya adalah sama, yaitu perubahan tenaga potensial menjadi tenaga elektrik atau tenaga listrik. Untuk prinsip kerja PLTMH tersebut, pembangkit listrik tenaga air skala mikro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air, saluran irigasi, sungai, atau air terjun. Aliran ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. Sebuah skema mikrohidro memerlukan dua hal, yaitu debit air dan ketinggian jatuh untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan. Hal ini adalah sebuah sistem konversi energi dari bentuk ketinggian dan aliran energi potensial ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Nah, untuk keuntungan pembangkit listrik PLTMH itu sendiri, dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTMH ini cukup murah karena menggunakan energi alam, memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit latihan. Tidak menimbulkan pencemaran, dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan, dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. Untuk komponen utama PLTMH itu ada bendung atau bendungan yang dari hulu, yang kemudian ada saringan, pintu pengambilan air, pipa pesat, katup utama, dan powerhouse. Untuk instalasi dalam PLTMH yaitu bisa dilihat pada gambar tersebut. Ini adalah turbin. Untuk selanjutnya generator. Untuk generator pembangkit listrik AC yang digunakan untuk pembangkit tersebut. Untuk memilih kemampuan generator dalam menghasilkan energi listrik disesuaikan dengan perhitungan daya dari data hasil survei kemampuan generator dalam menghasilkan listrik. Biasanya dinyatakan dalam volt ampere atau VA atau dalam kilovolt ampere kVA. Untuk selanjutnya penghubung generator. Untuk penghubung generator itu sendiri yaitu dengan turbin, dengan generator atau sistem transmisi energi mekanik. Ini dapat digunakan sabuk atau puli, roda gigi atau dihubungkan langsung pada porosnya. Yang pertama, sabuk atau puli digunakan jika putaran per menit RPM turbin belum memenuhi putaran rotor pada generator. Jadi puli berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan RPM motor generator. Yang kedua, roda gerigi mempunyai sifat yang sama dengan puli. Yang ketiga, penghubung langsung pada poros turbin dan generator jika putaran turbin sudah lama dengan putaran rotor pada generator. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan lokasi PLTMH. Untuk pemilihan lokasi itu sangat penting sekali karena kita harus mempertimbangkan adanya debit air, menentukan tinggi jatuh air, kondisi geologis keadaan air tersebut, dan faktor sosial dan ekonomis. Untuk faktor sosial dan ekonomis ini bisa saya jelaskan, yaitu untuk faktor sosial dan ekonomis tentunya mungkin dari jarak pembangunan PLTMH tersebut dari rumah pemukiman penduduk itu dekat, yang nanti akan mengurangi biaya pengeluaran ataupun material yang cukup banyak. Itu untuk pengumpulan data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri yaitu data luas penampang sungai pada titik bangunan PLTMH. Yang kedua, data kecepatan aliran pada sungai sebelum bendung, data beda tinggi dari lokasi bendung menuju rumah kincir, dan selanjutnya data tinggi muka air pada pipa. Untuk data sekunder, peta sungai, data debit jam-jam pada outlet bendungan, data luasan das yang berasal dari sistem informasi geografis, data kemiringan lereng, dan yang terakhir yaitu data tata guna lahan. Nah, untuk kesimpulan dan saran,
Perlu dilakukannya evaluasi terhadap alternatif optimalisasi PLTMH agar dapat diketahui efisiensi dari alternatif optimalisasi tersebut. Selanjutnya, dalam suatu perencanaan PLTMH, segala aspek yang berhubungan dalam perencanaan harus diperhitungkan agar tidak menjadi kendala pada saat pengoperasiannya. Selanjutnya, yang terakhir, perlu adanya perhatian dari pihak-pihak terkait untuk dapat meningkatkan pembangunan PLTMH karena adanya potensi sungai yang sangat baik untuk pembangunan PLTMH. Itu untuk kesimpulan dan saran. Mungkin untuk bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian, ada saran yang kiranya membangun, bisa nanti ditambahkan di kolom komentar. Nah, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman suka, tolong share, like, dan subscribe video ini. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.